Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Desendria. Di video kali ini saya ingin membahas tentang desendria. Apa itu desendria? Desendria itu adalah pengetahuan leluhur Nusantara dulu tentang 10 panca indera. Jadi kalau zaman sekarang orang di luar masih mengenal hanya 5 panca indera atau 5 indera, sedangkan leluhur kita dulu sudah mengenal 10 indera. Nah, ini bisa disebut ajian ketika orang melakukan untuk menguasainya. Untuk menguasai 10 indera tadi, menjadilah disebut ajian atau kesaktian atau ilmu. Jadi, kalau leluhur itu mengatakan bahwa ilmu itu untuk ekanti laku, pengamatan, dengan puasa, dengan lelaku. Nah, inilah ilmu 10 indera. Nah, ketika orang bisa menguasai 10 indera dalam tubuh jagat alit kita, maka seseorang itu akan mampu menembus berbagai dimensi termasuk swarga loka. Kalau kita jabarkan, swarga loka itu apa? Swar itu artinya cahaya, ga itu pergi, loka itu tempat dari bahasa Sanskerta. Jadi diharapkan kalau menguasai 10 indera kita, maka kita bisa pergi ke tempat yang penuh cahaya dan hanya ditinggali oleh orang-orang suci. Nah, kegunaannya apa? Kita menguasai 10 indera ini. Dengan menguasai 10 indera ini, maka kita akan bisa menirukan semua jurus dan kesaktian lawan. Jadi apapun yang lawan gunakan, jurus dan kesaktian itu akan bisa kita ikuti dan mampu menyamai, bahkan melebihi, karena kita sudah mengenal 10 indera kita, bisa mengontrol 10 indera kita. Nah, kalau orang tua dulu, leluhur kita dulu, itu mengamatinya, proses lelakunya dengan pergi ke gunung, ke hutan, ke gua, bahkan ke pantai. Itu untuk menguraikan satu persatu, mengamati diri sendiri. Sehingga ketika sudah tahu titik simpulnya, titik kuncinya, maka orang itu akan punya kemampuan untuk mengontrolnya. Nah, ini memang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun dengan pendampingan khusus oleh seorang guru. Tapi bisa juga otodidak, dilatih sendiri. Kuncinya mengamati tadi, kemudian cara kerjanya bagaimana. Jadi ini cara kerja seluruh organ tubuh, seluruh lapisan tubuh dari kulit sampai ke dalam, paling dalam. Nah, ini kita pelajari semua. Saya yakin panjenengan juga akan mampu menguasai ajian desendria atau ilmu desendria. Nah, untuk menguasai ini, maka seseorang harus melakukan pembersihan diri dengan berkarana sarira. Nah, karana sarira ini disebut manomaya kosa, atau kita mengamati lapisan dari
tubuh yang tersusun sejak kulit sampai ke pikiran, sampai ke perasaan, sampai ke tindakan. Jadi antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara yang fisik maupun non-fisik, antara yang materi sampai ke non-materi yang ada dalam diri kita. Nah, ini ditandai dengan suksma sarira, membersihkan dari hawa nafsu, keinginan yang berlebihan, harus penuh welas asih, dan ahamkara, hilangkan keakuan diri. Emosi-emosi negatif itu harus hilang. Kemudian, kalau setelah melakukan karana sarira, lalu melakukan triyantah karina. Ini mengendalikan, kalau sudah kita membersihkan dari pikiran-pikiran negatif, emosi negatif, semua hal-hal negatif, maka kita kendalikan hati, naluri, akal, pikiran yang manah itu, kita kendalikan. Termasuk ahamkara tadi, yang keakuan ego. Bahwa saya pintar, saya paling bisa, saya paling ampuh, saya ini paling loh. Saya paling dicintai oleh guru saya paling dicintai oleh raja saya. Nah, itu harus dihilangkan rasa keakuan itu. Nah, dari sini akan kita jabarkan 10 indera itu apa saja. Yang pertama, panca bundindriya, atau disebut mengendalikan 5 indera perasa. Jadi ada yang pertama caksundriya, itu rangsangan penglihatan pada mata. Jadi mata ini tidak hanya berkedip, tapi dia bisa merekam apa yang terlihat. Nah, siapakah yang merekam ini? Bagaimana cara proses merekamnya? Dan informasi ini diberikan ke siapa? Nah, inilah caksundriya. Jadi rangsangan, semua rangsangan. Ke mata, kembali lagi ke pikiran, lalu diberikan kepada siapa info itu. Nah, kemudian nomor 2, srotendriya. Ini adalah rangsang pendengaran, telinga. Jadi apakah yang mendengar hanya telinga? Tidak. Tapi sebetulnya semua organ tubuh kita bisa mendengarkan melalui telinga. Telinga ini hanya prasarana, alat. Nah, kita pelajari alurnya. Kalau ada suara masuk itu dari mana, lalu perginya kemana, alurnya kemana, informasi diterima terakhir di mana. Lalu granendriya, ini rangsangan penciuman pada hidung, sama seperti tadi, telinga dan mata, penglihatan. Lalu ada jihwandriya, ini adalah pada pengecap atau lidah. Kemudian ada twakindra, ini peraba, kulit, biasanya yang merasakan sebuah rasa itu pangroso ya, sebuah rasa, bukan rasa yang tunggal, tapi pangroso ketika kita sakit, diciwit, diraba, atau dipukul, merasakan itu adalah kulit. Sensornya ada di kulit. Makanya kita mempelajari sensor-sensor ini. Dari sini dikirimkan kemana, dan memberitahukan kepada siapa. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk 5 indera penggerak. Jadi di samping ada 5 perasa, ada 5 penggerak organ. Yang pertama adalah garbendriya, ini penggerak mulut. Jadi ketika kita bicara bukan hanya mulut kita bentuknya seperti ini, tapi ternyata ada penggerak. Yang menggerakkan itu apa? Itu yang kita pelajari. Kemudian ada panindra, itu penggerak tangan. Nah, ketika
Bagaimana tangan ini bisa bekerja sistemnya, atas perintah siapa, kenapa bisa sinkron, kalau kita jalan juga kiri kanan. Nah, itu ada yang mengatur. Kemudian padendria, ini adalah penggerak pada kaki. Sama seperti mulut, seperti tangan. Kemudian payundria. Payundria itu adalah penggerak pada organ buangan. Sama dengan prosesnya tadi, kita harus mengamati bagaimana dia bekerja, atas rangsangan apa dia bekerja. Kemudian ada upasendria. Upasendria ini penggerak pada alat kelamin. Jadi rangsangan apa yang menimbulkan alat kelamin itu bisa bergerak. Nah, di sini fungsi kita mempelajarinya, jadi kita bisa tahu, kita bisa mengontrol bahwa hidup tidak semudah ini, tidak sesederhana ini. Tapi kita dituntut untuk lebih mengetahui ke dalam diri kita. Sehingga dengan kita mempelajari fungsi-fungsi itu, maka kita akan menjaganya, mengontrolnya, merawatnya. Sehingga bagi leluhur dan sesepuh-sepuh Jawi terutama, itu adalah kesehatan dan kebersihan tubuh. Itu paling utama. Paling utama. Karena itulah wujud terima kasih kita kepada Sang Gusti ingkang murbaid dumadi. Gusti ingkang menciptakan semua ini. Kita wujud terima kasih kita apa? Ya kita rawat tubuh kita, kita pelajari. Ini fungsinya buat apa, gunanya untuk apa? Kita pelajari. Nah, itulah tutur tinular dari leluhur, pitutur. Karena budaya kita adalah pitutur. Jadi orang tua akan menuturkan kepada anaknya, demikian seterusnya. Nah, ini bisa disebut ilmu tertinggi juga, yang diwariskan oleh leluhur kita. Karena sampai sekarang emang orang luar negeri pun masih berkutat pada 5 indera, panca indera, bukan 10 indera, tapi kita sudah 10 indera. Nah, ini yang harus dilestarikan oleh teman-teman semua. Mari kita jaga, kita lestarikan ini semua. Nah, efeknya kalau kita mempelajari ini akan membawa kebaikan dalam diri panjenengan semua. Dan kebaikan dalam hidup panjenengan ini akan mempengaruhi lingkungan sekitar panjenengan. Lingkungan panjenengan menjadi sejahtera, menjadi damai, dan keadilan akan terpenuhi di sekitar panjenengan. Dengan demikian, kesejahteraan, kemakmuran pun akan mengiringi peradaban panjenengan. Nah, ini memang tujuan untuk mempelajari itu. Karena apa? Dengan desendria, panjenengan tidak mungkin akan dikalahkan oleh orang lain dalam arti. Orang lain maksud saya. Karena panjenengan ngerti kunci-kunci hidupnya. Nah, dengan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain, maka panjenengan akan membawa kedamaian. Akan bisa menyelesaikan semua masalah-masalah. Baik itu masalah untuk diri panjenengan sendiri maupun masalah orang-orang lain. Artinya semua akan damai. Kalau sudah damai, bisa sejahtera, bisa fokus untuk bekerja. Nah, memang desendria ini untuk saat ini memang rasa-rasanya tidak mungkin untuk dipelajari. Kalau menurut leluhur kita dulu caranya belajar.
harus ke gunung, harusnya sejak sudah tidak mungkin. Apalagi kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, kita tidak mungkin meninggalkan. Tapi kita bisa belajar dengan apa? Dengan semedi setiap malam, setiap pagi, kita semedi, kita pelajari. Ini tingkatan ilmu ini adalah lebih tinggi dari ilmu kebatinan, lebih tinggi dari kesaktian-kesaktian yang lain. Dan inilah yang dimiliki oleh Empu Barada. Sehingga dia bisa mengatur gravitasi, bisa terbang. Dengan kendi dia bisa membuat sungai. Karena dia sudah menguasai jagat aletnya. Artinya dia sudah bisa mensinkronkan dengan jagat agengnya, bumi ini, semesta ini. Nah makanya, ayo sedulur, kita belajar ilmu desendria ini supaya jangan punah. Ini warisan leluhur kita. Kita pelajari sendiri dalam hati, secara otodidak. Kita semedi, kita pikirkan, buka mata batin kita, agar kita intuisinya lebih tajam. Nah inilah tujuan saya buat video ini, dan channel ini adalah untuk membangkitkan semangat dari anak-anakku semua, adik-adikku semua, teman-teman semua, sedulur semua, untuk kembali ke adat dan tradisi budaya leluhur kita. Kita jaga, kita rawat, kita jangan sampai putus dan kehilangan tradisi-tradisi leluhur kita. Dan kalau setahu saya, Desendria ini dimiliki oleh Prabu Anglingdarma juga di Malawapati. Itu bukan mitos, bukan fiksi, tapi Prabu Anglingdarma itu memang ada. Dan Malawapati itu bisa disebutkan letaknya di antara kota Pati, Rembang, Tuban. Dulu kerajaannya di situ. Sehingga dekat dengan Bondowoso. Nah, disinilah pentingnya kita mempelajari semua budaya dan warisan leluhur. Leluhur kita sudah memberikan peninggalan-peninggalan, mari kita gali, kita pelajari, agar tujuan kita bisa hidup makmur dan bisa menjalani kehidupan yang sekilas ini dengan baik. Saya contohkan, yang buka di mall itu adalah orang kaya. Baik toko-toko di dalamnya maupun pemiliknya mall adalah orang kaya. Tapi ketika pandemi, mereka banyak yang depresi. Kita bandingkan dengan penjual kembang, bunga di pinggir jalan. Sampai sekarang tetap hidup. Walaupun kelihatannya penghasilannya cuma sedikit, tidak menguntungkan, tapi kenyataan masih bisa bertahan. Bahkan di Bali, saudara kita di Bali itu bisa menghidupi berapa ribu orang dengan setiap hari kiriman janurnya masuk ke Pulau Bali itu berapa ton. Nah inilah peninggalan-peninggalan leluhur kita. Jadi percayalah dengan peninggalan leluhur kita. Leluhur kita tidak mungkin akan mencelakai anak cucunya. Nah, itu di video saya kali ini. Oleh karena itu, kita tetap semangat untuk melestarikan budaya leluhur. Jangan lupakan leluhur. Karena bagi kita masih keturunan
Indonesia, Nusantara. Jadi jangan kita melihat ke luar terus, tapi lihatlah ke dalam. Terima kasih, tentunya banyak kesalahan. Di dalam video ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya terus bantu like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.